Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan sejarah kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, melanjutkan yang kemarin. Kemarin dalam bab rangkaian peristiwa sebelum lahirnya Kanjeng Nabi. Dalam judul kali ini adalah Robi'ah bin Nasr, Raja Yaman, dan kisah Syik dan Satih si dukun. Ibnu Ishaq berkata, Robi'ah bin Nasr bin Malik merupakan salah seorang di antara raja-raja Tuba. Suatu saat, dia raja bermimpi yang sangat menakutkan dan mengganggu pikirannya. Maka segera dia memanggil semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, ahli nujum yang ada di wilayah kerajaannya untuk datang ke istananya. Setelah mereka berkumpul, maka dia pun berkata, "Aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah padaku apa takwil mimpi itu." Mereka berkata, "Kisahkanlah kepadaku, maka kami akan memberitahukan padamu takwilnya." Maka Robi'ah berkata, "Jika aku beritahukan pada kalian, maka aku tidak akan puas dengan takwil kalian. Karena sesungguhnya ada yang tahu takwilnya kecuali orang yang tahu tentang takwil itu sebelum aku beritahukan mimpi itu padanya." Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Jika raja menginginkan hal itu, maka hendaknya raja mengutus seseorang untuk memanggil Satih dan Syik. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang lebih mumpuni ilmunya daripada keduanya. Keduanya, Satih dan Syik, akan memberitahukan padamu tentang apa yang engkau tanyakan." Adapun nama Satih adalah Robi'ah bin Mas'ud bin Majin bin Zib bin Adi bin Majin Gosan. Sementara Syik adalah anak dari Sab bin Yaskuri bin Rum bin Afroqa bin Qos bin Abokoro bin Anmar bin Nijar. Anmar adalah bapak dari Bajilah dan Kusaim. Maka dia pun mengutus utusannya untuk menghadap padanya. Satih datang lebih awal daripada Syik. Maka Robi'ah berkata padanya, "Sesungguhnya," kata raja, "aku bermimpi sesuatu yang sangat mengguncang jiwaku dan menggundahkan pikiranku. Maka beritahukanlah padaku, karena sesungguhnya jika benar, maka takwilnya juga akan benar." Satih berkata, "Aku akan buktikan, aku akan lakukan. Kau bermimpi melihat api
yang muncul dari laut nan gulita, lalu singgah di tanah datar dan memakan semua yang ada di sana. Raja berkata, "Apa yang kau katakan tidak ada yang salah sedikit pun, wahai Sati." Lalu bagaimana takwilnya? Sati berkata, "Aku bersumpah dengan ular di antara dua tanah datar. Orang-orang Habasya, Ethiopia, akan menginjak kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai antara Abyan hingga Jurasi." Maka sang raja berkata, "Demi ayahmu, wahai Sati, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang sangat kami benci dan sangat menyakitkan. Apakah itu akan terjadi di zamanku atau masa setelahku?" Sati menjawab, "Tidak. Dia akan terjadi setelah masa kekuasaanmu. Lebih dari 60 atau 70 tahun. Maka hal tersebut baru terjadi." Raja pun bertanya kembali, "Apakah kerajaan mereka akan berlangsung terus-menerus atau putus?" Sati berkata, "Tidak. Dia akan terputus selama 70 tahun lebih. Kemudian mereka dibunuh dan mereka diusir darinya sambil melarikan diri." Raja berkata, "Siapa yang berhasil membunuh dan mengusir keluar mereka?" Sati berkata, "Orang yang melakukannya adalah Iram bin Ziyajan, yang keluar menyerang mereka dari Eden, dan mereka tidak membiarkan satu orang Habasyi pun tersisa di Yaman." Raja menyambung, "Apakah kekuasaan mereka juga akan berlangsung tanpa terputus?" Sati menjawab, "Terputus." Raja berkata, "Siapa yang memutusnya?" Sati menjawab, "Seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang Maha Tinggi." Raja bertanya, "Dari keturunan siapakah nabi itu?" Sati berkata, "Seorang laki-laki dari keturunan Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadr. Kekuasaannya akan berada pada kaumnya hingga akhir zaman." Sati menjawab, "Apakah zaman itu ada akhirnya?" Sati menjawab, "Ya, dia hari di mana orang-orang terdahulu dan yang belakangan dikumpulkan, di mana orang-orang yang berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang berbuat jahat akan sengsara." Raja berkata, "Apakah yang engkau katakan itu benar adanya?" Sati berkata, "Iya, demi syafaq, cahaya merah di waktu senja, dan demi malam yang gelap gulita, dan demi fajar saat merekah, sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu itu benar adanya." Setelah itu datanglah Syekh. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dia katakan kepada Sati, dan dia rahasiakan apa yang telah dikatakan oleh Sati untuk melihat apakah yang dia katakan mirip dengan apa yang dikatakan Sati atau malah bertentangan. Maka Syekh pun menjawab, "Benar, Anda bermimpi melihat api yang muncul dari laut nan gulita, lalu jatuh di antara taman, dan dia
menelannya semua yang ada di sana. Tatkala dia mengatakan itu dan dia sadar bahwa apa yang dikatakan keduanya sama dan ucapan mereka sama, hanya saja Satih mengatakan jatuh di tanah datar dan memakan semua yang ada, dan Syekh mengatakan jatuh di taman dan memakan semua yang ada. Maka raja itu berkata padanya, "Kau sama sekali tidak salah, wahai Syekh. Lalu apa tafsirnya menurutmu?" Syekh berkata, "Aku bersama dengan manusia yang ada di antara dua tanah datar. Orang-orang hitam akan menginjakan kaki mereka di tanah kalian. Dan mereka akan melepaskan anak-anak dari perhatian kalian. Mereka akan berkuasa dari Abyan hingga Najran." Raja berkata, "Demi ayahmu Syekh, sesungguhnya kabar ini membuat kami marah dan sungguh sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya atau setelah zaman saya?" Syekh berkata, "Tidak, bukan zamanmu. Ini akan terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Lalu akan datang seorang yang agung akan menyelamatkan kalian dan memberi pelajaran keras atas mereka." Raja bertanya, "Siapa yang kau maksud dengan orang-orang yang agung itu?" Syekh menjawab, "Seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Zibajan, dan dia tidak membiarkan seorang pun dari antara mereka diaman." Raja berkata, "Apakah kekuasaannya akan abadi?" Syekh menjawab, "Tidak. Dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus untuk datang dengan membawa keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan kiamat." Raja pun menukas atau bertanya, "Apakah hari pembalasan itu?" Syekh menjawab, "Hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan-panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat yang telah ditetapkan, di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan." Robi'ah atau raja pun berkata, "Apakah yang engkau katakan itu benar adanya?" Syekh menjawab, "Ya, demi Tuhan langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya, sesungguhnya apa yang kukatakan benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya." Nah, Ibnu Hisham berkata, amd dalam bahasa Himyar berarti syak atau ragu. Abu Amr berkata amd artinya batil. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati Robi'ah bin Nasr. Maka dia segera mempersiapkan anak-anaknya dan kaum kerabatnya untuk berangkat ke Irak demi kemaslahatan mereka, dengan mengirim surat kepada Raja Persia yang bernama Sobur bin Hurajat, dan mereka ditempatkan di Hiroh. Di antara anak-anak Robi'ah bin Nasr
Yang tersisa adalah Nu'man bin Mundir. Dia bernasab Yaman. Nasab mereka adalah sebagai berikut: Nu'man bin Mundir bin Nu'man bin Mundir bin Amr bin Adi bin Rabi'ah bin Nasr, sang raja tadi. Nah, Ibnu Hisam pengarang kitab Sirah Nabawi berkata, Nu'man adalah anak dari Mundir bin Mundir, sebagaimana berita yang sampai pada saya dari Khalaf al-Ahmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.